31 masa lalu mereka, 1. Pada waktu itu, Qin Ziai sudah menyelesaikan semester pertamanya di sekolah menengah dan sedang berada dalam libur musim dingin. Setelah festival musim semi, ia menerima telepon dari Su Wenwan yang mengundangnya untuk bermain seluncur es. Ketika ia tiba di arena seluncur es, ia akhirnya tahu bahwa selain Su Wenwan, di sana hadir juga beberapa teman-teman Wu Hao. Gu Yusheng adalah salah satu di antara mereka. Pada awalnya, Qin Ziai tidak tahu jika ia ada di sana. Setelah diperkenalkan oleh Wu Hao, ia menyapa para lelaki itu. Saat ia pergi bersama Su Wenwan untuk menyewa sepatu luncur, ia akhirnya melihat Gu Yusheng yang sedang bersandar di dinding, dengan sebatang rokok yang menyala di mulutnya. Qin Ziai mengira ini semua hanyalah suatu kebetulan, tetapi Wu Hao tiba-tiba berkata, "Kakak Seng, ini adalah teman pacarku, Qin Ziai." Mendengar apa yang Wu Hao katakan, Gu Yusheng tidak segera merespon. Sebaliknya, ia menyalakan rokok, melihat ke bawah, dan mengisap rokoknya. Ia meniupkan cincin asap dan mencondongkan kepalanya melihat ke arah Qin Ziai berdiri. Seseorang yang hanya bisa dilihat Qin Ziai secara diam-diam pada hari sekolah normal, tiba-tiba berdiri tepat di depannya dan memperhatikannya dengan serius. Qin Ziai merasa detak jantungnya berdebar kencang, dan napasnya tiba-tiba berhenti ketika Gu Yusheng menatap wajahnya. Tidak seperti lelaki lainnya, ia tidak melihat padanya dari kepala sampai ke ujung kaki, atau memanggilnya sayang dengan senyuman. Matanya tertuju pada Qin Ziai bahkan tidak sampai 1 detik, dan ia berbalik setelah mengangguk sedikit. Pada saat Qin Ziai baru berhenti menatapnya, ia sudah ditarik untuk duduk oleh Su Wenwan, sepasang sepatu luncur berwarna merah muda diletakkan di tangannya. Sambil mengganti sepatu, Su Wenwan berbicara tanpa henti tentang bagaimana Wu Hao datang ke rumahnya dan memberinya hadiah pada festival musim semi. Qin Ziai secara otomatis mengganti sepatunya, karena ia masih terkejut dengan cara Gu Yusheng memandangnya. Ketika ia hampir selesai memakai sepatu luncurnya, tiba-tiba ia memotong pembicaraan Su Wenwan, dan bertanya, apakah Wu Hao mengenal Gu Yusheng? Su Wenwan mungkin terkejut dengan topik yang tiba-tiba berubah, tetapi ia berkata, iya, mereka teman satu kamar, dan mereka saling mengenal sejak mereka masih kecil, karena mereka bertumbuh besar di lingkungan rumah yang sama. Su Wenwan masih hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wu Hao datang, maka ia melambaikan tangan pada Qin Ziai dan masuk ke dalam arena seluncur sambil bergandengan tangan dengan Wu Hao. Ketika Qin Ziai sudah memakai sepatu luncurnya, ia berdiri dan memandang ke arah Gu Yusheng. Gu Yusheng belum memakai sepatu luncurnya, tapi ia tetap bersandar pada dinding, sambil merokok. Qin Ziai meluncur untuk beberapa waktu dan akhirnya kembali ke posisi di mana ia memulai. Ia melihat Gu Yusheng masih berdiri di sana, perubahannya hanyalah ia sedang mengisap rokok yang baru. Ketika ia bertemu kembali dengan Su Wenwan di arena seluncur es setelah 3 jam berseluncur, ia menunjuk kepada Gu Yusheng dan berbisik, mengapa ia tidak bergabung bersama kita? Setiap kali ia bertingkah seperti itu, ia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Tidakkah kau melihat, tidak ada satupun anak laki-laki yang berani berbicara padanya? Setelah mendengar jawaban Su Wenwan, Qin Ziai akhirnya menyadari bahwa tak satupun temannya berbicara padanya, walaupun mereka sudah melewatinya berkali-kali sore ini. 32 masa lalu mereka, 2. Su Wenwan tidak bicara terlalu banyak tentang Gu Yusheng. Ia mengingat sesuatu yang penting sesaat setelah ia menjawab pertanyaan Qin Ziai. Apakah kau punya waktu luang malam ini? Wu Hao berkata ia ingin mengundang kita semua untuk makan malam. Ya, Qin Ziai menjawab perlahan, dan memandang ke arah Gu Yusheng berada. Dia akan datang untuk makan malam bersama kita jika Wu Hao mengundang kita semua. Nyatanya, Gu Yusheng sudah pergi lebih dulu sebelum mereka selesai berseluncur, dan itu mengecewakan Qin Ziai. Karena Gu Yusheng lah, setiap kali Su Wenwan mengajak Qin Ziai keluar, ia selalu bersedia. Tidak setiap saat ia bisa berjumpa dengan Gu Yusheng, tetapi seringkali ia bisa berjumpa. Dengan semakin banyaknya hubungan dengan para lelaki ini, Qin Ziai perlahan mengetahui bahwa meskipun teman-teman Gu Yusheng kadang-kadang membuat lelucon tentang Gu Yusheng, mereka tetap berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Ia kemudian juga mengetahui bahwa rokok dan alkohol yang ia konsumsi itu disediakan khusus dan tidak bisa dibeli di toko. Pada saat itulah,
Qin Ziyi akhirnya menyadari bahwa Gu Yusheng itu berbeda dari pemahaman biasanya tentang pria-pria kaya. Apa yang membuatnya berbeda, tidak bisa ia gambarkan, tetapi ia pernah melihat seorang pejabat tinggi keluar dari mobilnya hanya untuk memberinya salam. Qin Ziyi selalu melihat pejabat itu di berita TV State. Pada saat itu juga ia menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Bagi Qin Ziyi, ia adalah seorang dewa. Tapi bagi Gu Yusheng, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pembantu. Cinta Qin Ziyi pada Gu Yusheng tersembunyi di hatinya yang paling dalam, lama-kelamaan semakin dalam, sampai ia menguasai seluruh hidup Qin Ziyi. Gu Yusheng tidak pernah memulai pembicaraan dengannya, sementara ia menjadi terlalu gugup untuk berbicara dengan Gu Yusheng setiap kali melihatnya. Tapi jika seseorang sungguh-sungguh menyukai orang lain, orang itu tidak akan puas hanya dengan menjadi temannya, karena setiap detik mereka bertemu dengan orang tersebut, mereka ingin memilikinya. Suatu kali, mereka diam di sebuah kafe internet sepanjang malam. Pada tengah malam, Qin Ziyi melewati Gu Yusheng dalam perjalanannya menuju kamar mandi. Ia bersandar pada kursi dalam keadaan lemah, menonton film seri Amerika. Satu botol teh hijau di atas mejanya sudah kosong. Ia mungkin tidak menyadari hal itu, maka tepat setelah ia mencoba untuk meminumnya ia baru menyadari bahwa teh hijaunya sudah habis. Ia mengerutkan dahinya, melemparkan botol itu ke meja, meletakkan tangannya di belakang kepala, dan melanjutkan memandang layar. Qin Ziyi tak pernah merasa bahwa ia adalah orang yang perhatian, tetapi tanpa sadar ia berjalan ke meja resepsionis setelah ia keluar dari kamar mandi. Ia jelas ingin membeli sebotol teh hijau untuk Gu Yusheng, tetapi ia takut jika orang lain mengetahui rahasianya, maka ia menghitung jumlah orang yang ada, dan membelikan setiap orang sebotol teh hitam seharga setengah dari biaya pengeluarannya untuk 1 bulan. Dengan sebotol teh hijau, akhirnya ia mengucapkan kata pertamanya kepada Gu Yusheng. Ini untukmu. Hanya 2 kata sederhana membuat telapak tangannya berkeringat. Ia tidak berani melihat kepada Gu Yusheng, maka ia meletakkan teh hijau itu di meja secepat mungkin. 33 masa lalu mereka 3. Melihat teh hijau di atas meja, Gu Yusheng mengerutkan dahinya, dan melihat pada Qin Ziyi dengan tatapan bingung. Setelah sekitar 5 detik, ia tampak mulai memahami sesuatu, dan mengambil teh hijau itu tanpa emosi. Ketika Qin Ziyi berpikir ia sudah menerima teh hijau itu, Qin Ziyi sangat senang, tapi tetap tak sedikitpun perasaannya terlihat pada wajahnya. Gu Yusheng membuka tutup botol, tetapi ia tidak meminumnya, mengembalikannya kepada Qin Ziyi. Qin Ziyi terkejut melihat tindakannya dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tepat pada saat itulah, telepon Gu Yusheng berbunyi, dan ia menjawab telepon itu setelah melihat nama penelepon. Setelah ia menutup telepon, Qin Ziyi akhirnya menyadari mengapa ia lakukan itu. Ia sedang mengenakan earphone, sehingga kemungkinan ia salah memahami apa yang Qin Ziyi katakan. Qin Ziyi mencoba menjelaskan, aku tidak. Ia bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Gu Yusheng tiba-tiba bangkit berdiri, mengambil jaketnya, dan berlari keluar dari kafe internet tanpa sepatah kata. Gu Yusheng tidak pernah tahu bahwa gadis yang berdiri di sebelahnya pada hari itu, sebenarnya ingin mengatakan, aku tidak memintamu membukakan tutup botol ini untukku. Aku hanya mau memberikannya padamu. Kesan tentang Gu Yusheng bagi Qin Ziyi adalah bahwa ia adalah tipe lelaki yang tidak bisa lebih sempurna lagi. Ia adalah seorang ksatria, berwibawa, segar, dan terkendali bagaikan karakter-karakter pria pada manga Jepang yang sering ia baca secara sembunyi-sembunyi di dalam kelas. Namun, Wu Hao mengatakan bahwa Gu Yusheng membutakan orang-orang dengan wajahnya yang tampan dan perangainya. Ia sama sekali tidak mendekati kesempurnaan ataupun tanpa celah. Di antara kelompok teman-temannya, dialah yang paling suka bercanda, mudah marah dan tidak sabar. Ia merokok seperti cerobong asap dan selalu mengatakan hal-hal yang memalukan dengan sengaja. Tentu saja, meskipun ia memiliki banyak kebiasaan buruk, gadis-gadis tetap menggambarkan dia sebagai lelaki yang tak terkendali dan menarik, bukan nakal, hanya karena wajahnya yang sempurna. Qin Ziyi mempercayai pendapatnya sendiri, bukan apa yang dikatakan Wu Hao padanya. Sampai pada hari ulang tahun Su Wenwan, ketika semua orang sedang merayakannya di sebuah ruang karaoke pribadi, ia melihat Gu Yusheng yang sebenarnya untuk pertama kalinya, dan akhirnya ia mengetahui mengapa Wu Hao mengatakan ia selalu mengatakan hal-hal yang kejam dengan sengaja. Pada hari itu,
Gu Yuseng tampak sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia menanggapi semua orang yang berbicara padanya. Setelah itu, semua orang bersenang-senang dan mulai mabuk. Seseorang mengajak untuk menari di sebuah klub di luar. Dalam kedipan mata, semua orang sudah meninggalkan ruangan kecuali Gu Yuseng dan Qin Ziyi. Ia bersandar pada sebuah sofa dengan lemah, memainkan telepon selularnya. Cahaya redup dari layarnya menerangi, tapi juga melembutkan garis-garis wajahnya. Setelah beberapa saat, teleponnya tampak kehabisan baterai, karena layarnya tiba-tiba menjadi gelap. Ia melemparkan teleponnya ke samping, bersandar pada sofa dengan tangannya bersilang di belakang kepala, dan menutup matanya untuk beristirahat. Qin Ziyi berpikir Gu Yuseng tidak akan menyadari keberadaannya, maka ia berjongkok di depan meja, berpura-pura akan memakan kue ulang tahunnya, sambil mengawasi Gu Yuseng dari waktu ke waktu. Ketika ia sedang memandangi Gu Yuseng, tiba-tiba ia membuka matanya dan berteriak padanya. Hai! 34 masa lalu mereka, 4. Qin Ziyi tidak dapat percaya Gu Yuseng berbicara padanya, walaupun memang hanya dia orang lain yang berada di situ. Ia sangat senang sampai ia merasa seperti sedang melayang-layang di udara, tetapi ia masih berpura-pura bingung, dan menjawab, ha. Gu Yuseng memandangnya dalam diam, pupil matanya yang berwarna gelap, membuat jantung Qin Ziyi berdegup kencang tak karuan. Qin Ziyi menggenggam garpu di tangannya, mencoba menekan keterkejutannya, kemudian ia menenangkan diri, dan bertanya, ada apa? Gu Yuseng terus memandangnya dalam diam. Ketika Qin Ziyi berpikir Gu Yuseng akan mengabaikannya saja, tiba-tiba ia tersenyum. Tidak ada apa-apa, karena engkau melihat kepadaku, maka kupikir aku harus menyapamu. Gu Yuseng sudah menyadari bahwa ia sedang melihat padanya. Ketenangan Qin Ziyi pun pecah, dan wajahnya bersemu merah. Gu Yuseng tidak melanjutkan berbicara, dan ruangan menjadi sunyi kembali. Hanya nyanyian kesunyian yang mengalun di antara mereka. Setelah beberapa menit, Gu Yuseng bertanya, siapakah namamu? Ia tidak mengingat nama Qin Ziyi, walaupun mereka sudah bertemu beberapa kali. Rasa sedih memasuki hatinya, Qin Ziyi. Tetapi kemudian, ia menjadi lebih gembira karena ia bisa berbicara dengannya, dan bahkan menambahkan, kau bisa memanggilku Xiaowei, yang artinya cinta. Gu Yuseng tiba-tiba tertawa, memandang perlahan kepada kue besar yang sudah termakan separuh oleh Qin Ziyi sendiri, dan berkata dalam nada santai, berarti cinta. Bisa kukatakan bahwa artinya kamu cinta makan. Qin Ziyi tahu bahwa Gu Yuseng mengartikannya sebagai seseorang yang rakus. Ia tersipu dan memandangi potongan kue pada garpunya, tidak tahu apakah ia harus memasukkannya ke dalam mulut atau tidak. Sepertinya reaksinya yang bodoh namun polos itu malah menyenangkan hati Gu Yuseng, sehingga ia melanjutkan, engkau tidak menyukai arti itu. Bagaimana jika... Sambil mengatakannya, ia mengubah sikapnya seolah-olah ia sedang berpikir keras. Ia mengangkat wajahnya setelah beberapa saat, dan menatap ke dalam matanya. Bagaimana dengan bercinta? Kata-katanya sangat memalukan, dan membuat wajah Qin Ziyi terasa seperti terbakar. Ia sangat marah dan merasa risih, tetapi tidak dapat mengatakan kalimat yang lengkap, hanya satu kata. Engkau. Ia melemparkan garpu ke lantai dan lari dari sana. Apa yang dikatakan Wu Hao memang benar, ia sangat hebat dalam hal mempermalukan orang lain. Gu Yuseng sudah berada pada tahun ketiganya di sekolah menengah, sementara Qin Ziyi baru saja memasuki sekolah menengah. Ulang tahun Su Wenyuan adalah pada akhir bulan April, dan hari berikutnya adalah tanggal 1 Mei. Gu Yuseng, Wu Hao, dan teman-temannya sudah memasuki persiapan bulan terakhir untuk Gaokao, sehingga mereka lebih jarang bergaul bersama dibandingkan sebelumnya. Qin Ziyi masih bisa mengingat malam yang gila setelah Gaokao tahun lalu. 35 masa lalu mereka, 5. Setelah Gaokao, cinta monyet antara Wu Hao dan Su Wenyuan segera menjadi hubungan jarak jauh. Entah bagi lelaki ataupun perempuan, cinta selalu menjadi bagian yang penting dari kehidupan anak muda. Karena itu, bagi Su Wenyuan, perpisahan ini menjadi sebuah ujian untuk cinta mereka. Keduanya berada dalam suasana hati yang buruk, dan mereka bertengkar hebat setelah mereka mabuk. Su Wenyuan menangis dan berlari, dengan Qin Ziyi yang mengikutinya. Ketika mereka baru saja keluar dari tempat karaoke dan hendak memanggil taksi, Wu Hao keluar dan menarik Su Wenyuan kembali. Seperti di siaran TV,
Su Wenwan berjuang sebentar, tetapi Wu Hao mencium bibir Su Wenwan dengan kuat, bahkan ketika mereka masih berdiri tepat di hadapan semua orang, kemudian Su Wenwan memeluk leher Wu Hao dengan lengannya. Lelaki dan perempuan itu bercumbu dengan bergairah, tepat di jalanan. Itu adalah kali pertama bagi Qin Ziai melihat orang bercumbu dalam kehidupan nyata. Pada mulanya, ia sangat terkejut, kemudian ia memalingkan matanya dan menundukkan kepalanya ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ia membalikkan badan, tetapi melihat Gu Yuseng. Gu Yuseng juga keluar mengikuti semuanya dan sedang bersandar pada sebuah tiang di dekat Qin Ziai. Ia memandang kepada mereka yang sedang bercumbu, dengan rokok di mulutnya, kemudian berkata kepada Qin Ziai, pencumbu yang buruk. Orang semacam apa yang memandang orang lain bercumbu dan memberi komentar? Qin Ziai tersipu. Gu Yuseng masih memandangi mereka, kemudian berbalik kepada Qin Ziai. Ia melihat ke dalam mata Qin Ziai, tersenyum sambil meniupkan sebuah cincin asap, dan berkata, apa? Kau tak percaya, apakah kau mau? Qin Ziai tahu kata selanjutnya adalah, menciumku, tetapi ia tiba-tiba berhenti dengan senyum kebingungan di wajahnya. Ia memandangi Qin Ziai untuk beberapa saat, mematikan rokoknya, dan mengganti topik. Biarkan aku mengantarmu pulang. Itu adalah kali pertama Qin Ziai duduk di atas sepeda Gu Yuseng. Bahkan dengan Qin Ziai di kursi penumpangnya, Gu Yuseng tetap mengendarai sepedanya dengan kencang, seperti tiupan angin. Ketika mereka sedang bersenang-senang di ruang karaoke, turun hujan di luar, sehingga udara pada saat itu terasa segar dan basah. Duduk di belakangnya, Qin Ziai merasa seperti ia sedang bermimpi. Ketika Gu Yuseng berhenti, Qin Ziai menyadari bahwa mereka telah sampai di gedung apartemen yang ia tinggali. Ia baru akan mengucapkan terima kasih, tetapi Gu Yuseng sudah mengayuh kembali sepedanya segera setelah Qin Ziai turun. Qin Ziai menyadari bahwa ia belum pernah memberitahukan alamatnya kepada Gu Yuseng, tetapi bagaimana ia tahu? Sebuah kebahagiaan yang tak dapat dijelaskan meliputi Qin Ziai. Gu Yuseng, apakah ia punya perasaan padanya? Malam itu, dengan keberanian yang muncul entah dari mana, ia tiba-tiba berteriak memanggilnya, Gu Yuseng. Gu Yuseng berhenti dan menoleh kepadanya. Qin Ziai meremas bajunya dengan kencang, matanya berputar-putar, dan dengan gemetar, apakah kamu punya waktu luang besok? Aku ingin mengajakmu menonton film bersamaku. Air, gumaman Gu Yuseng menyeret Qin Ziai kembali dari kenangannya. Selanjutnya bab 36 masa lalu mereka, 6.